Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Halo, selamat pagi Sobat Ngulik dimanapun berada. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas sehari-harinya. Kembali lagi di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi bersama aku, Naisa Afina Salsabila atau biasa dipanggil Naisa dari Center of Management IPB. Dan juga di sini aku ditemani rekan aku, Judith Kristiana atau biasa dipanggil Judith dari Futurestar IPB. Oke, di episode kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol nih dan mengulik pembahasan yang pastinya seru dan inspiratif banget. Nah, dalam episode Kakut, menarik banget kan topiknya? Nah, Judith, seperti nama podcast kita nih, yaitu Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Selain kita di sini, pastinya akan ada seseorang yang menginspirasi juga. Kira-kira siapa sih seseorang itu? Boleh dong di-spill supaya Sobat Ngulik gak pada penasaran nih. Wah, oke nih Kak Naisa. Jadi, tanpa berlama-lama lagi nih, Kak Naisa dan Sobat Ngulik yang ada di rumah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan gak kalah menarik dari episode-episode Ngopi Podcast sebelumnya. Beliau merupakan seorang dosen muda di Sekolah Bisnis IPB University loh. Kita sambut dulu kali ya. Halo Mbak Mila. Halo, selamat pagi. Pagi. Nah, buat Sobat Ngulik semua, jadi tamu kita kali ini adalah Ibu Hairiah Kamilah atau disapa juga Mbak Milah ya. Gimana nih Mbak kabarnya hari ini? Oh, Alhamdulillah sehat ya. Hari ini hari libur nih sebenarnya. Jadi kita bisa ngobrol lebih santai dan lebih enak tanpa diganggu kerjaan ya. Apa kabar Judith sama Naisha? Wah, kabar aku baik banget nih. Gimana nih Kak Naisa kabarnya? Aku juga baik banget nih Mbak Mila. Ya, Oke. Alhamdulillah. Kira-kira apakah Mbak Milah nih sudah siap banget nih buat sharing-sharing bareng kita dan Sobat Ngulik yang ada di rumah? Oke, apakah Mbak Milah sudah siap untuk sharing-sharing bersama kita dan Sobat Ngulik yang ada di rumah? Siap banget dong. Mudah-mudahan bisa bisa kasih inspirasi buat teman-teman yang lain atau ya bisa jadi sekedar insight lah ya buat teman sobat ngulik ya. Sobat ngulik ya namanya ya. Iya, benar banget. Buat sobat ngulik semuanya. Oke, Oke, makasih ready. banyak. Nah, mungkin Mbak Milah nih, karena Mbak Milahnya udah siap, mungkin kita bisa langsung aja kali ya, mulai wawancara ataupun aku akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Mbak Milah yang nantinya bakal dijawab. Yang pertama nih, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lebih detail, mungkin boleh nih perkenalan dulu nih tentang Mbak Milah, bagaimana sih profilnya, kemudian background edukasi, atau mungkin Mbak Milah mau cerita juga nih tentang kesibukan ataupun personal life-nya Mbak Milah, silakan banget nih. Oke, oke, Bismillah ya. Semoga jelas suaranya, semoga gambarnya juga jelas. Sebenarnya teman-teman sobat ngulik semuanya dan Naisha, Judith dan teman-teman dari apa namanya nih ngopi ngopi apa tadi ngopi Podcast. ngopi podcast ya teman-teman ngopi podcast. Selamat pagi, saya Mila. Nama lengkapnya Heriah Kamila, tapi biasa dipanggil kalau sama teman-teman kalau di kampus ya sama teman-teman 5556 tuh biasanya dipanggilnya Mbak Mila, mungkin karena gap umurnya nggak terlalu jauh, tapi kalau sama 5758 nih yang anak-anak baru masuk gitu ya bisa dipanggilnya Bu Mila atau Mem gitu karena saya ngajar kelas internasional juga. eh saya alumni manajemen IPB juga, angkatan 51 ya, berarti masuk 2014, mungkin bedanya 8 tahun ya sama angkatan paling muda di IPB sekarang ya, 59. Jadi ya kayak gitu ya profil singkatnya. Sekarang udah berkeluarga dan lagi mengandung anak pertama gitu ceritanya. Makanya mungkin agak-agak bengep-bengep ya karena lagi eh, hamil gede gitu ini anak pertama. Mohon doanya juga buat teman-teman sobat ngulik dan teman-teman dari Ngopi Podcast supaya lancar semuanya. Ini tuh kali ya profil singkat perkenalannya biar kenal dulu gitu. Oh ya sekarang aktif jadi dosen di Sekolah Bisnis IPB University start dari 2021. Oke, keren banget sih Mbak Mila. Ternyata Mbak Mila
juga satu alma mater sama kita nih. Alumni manajemen juga nih Sobat Ngulik. Iya, betul. Semoga tetap semangat ya Mbak Mila. Terus semoga sehat selalu, kehamilannya lancar sampai hari H melahirkan. Amin. Oke. Amin. Oke, lanjut aja. Seperti yang Mm. udah dikatakan di awal tadi, Mbak Mila ini kan seorang dosen muda Sekolah Bisnis IPB University. Nah, ngomong-ngomong soal dosen muda nih, mungkin boleh dijelaskan, Mbak, awal mula perjalanan karir Mbak menjadi seorang dosen muda. Dan mungkin juga boleh diceritakan alasan Mbak kenapa memilih profesi sebagai seorang dosen. Mm. Oke, aku jawab ya. Jadi sebelumnya itu memang dari kecil, dari SD kali ya, dari mulai kenal dunia pendidikan gitu ya, dari mungkin kelas 3 SD atau kelas 4 SD itu emang udah pengen jadi guru ceritanya gitu. Karena dapat doktrin juga sebenarnya dari orang tua ya. Ibu tuh dulu pengen jadi guru tapi nggak kesampaian gitu karena beliau nggak sempat kuliah gitu. Jadi berhenti sampai SMA akhirnya harus agak keluar sedikit ya, tapi mudah-mudahan aduh. Oke. Semoga jelas lagi. Tiba-tiba nih kenapa ya? Sinyalnya tiba-tiba error, tapi mudah-mudahan udah jelas sih sekarang. Oke ya, jadi pokoknya dapat doktrin dari orang tua gitu ya, karena ibu sempat mau jadi guru tapi nggak bisa karena nggak waktu itu terkendala ekonomi kayaknya ya waktu dulu kan gitu, jadi nggak bisa kuliah. Akhirnya cerita-cerita gitu kan, biasa orang tua ya cerita-cerita ke anaknya pengen jadi guru dan sebagainya. Sampai singkat cerita sampai SMA tetap pengen jadi guru tapi ada cita-cita sampingan gitu ya, kayak pengen jadi aktuaris, pernah juga pernah pengen jadi broadcaster segala macam, pernah juga pengen jadi apa astrolog dan sebagainya gitu ya, banyak banget sebenarnya mimpi-mimpi waktu kecil gitu. Cuman yang konsisten ya itu jadi guru, sebenarnya jadi guru kayak gitu kan. Dan take the lead juga nih kalau misalnya ada study group kayak gitu kan, ada study group kita biasanya yang apa mimpin kayak gitu kan. Jadi emang udah seneng belajar bareng dan jadi leadernya di situ gitu. Tapi buat belajar ya, bukan buat kayak organisasi misalnya, buat satu organisasi untuk jadi leader di satu organisasi kayaknya agak jarang, apalagi semenjak SMA gitu ya. Mungkin SD, SMP masih suka ya, namanya perempuan suka jadi ketua kelas gitu-gitu. Tapi semenjak SMA udah mulai, aduh cowok aja lah gitu, cowok dulu aja yang jadi leader, karena biasanya cowok itu nggak emosian. Kalau cewek kita kadang-kadang baper gitu. Kalau saya ya, jadi saya agak-agak menahan gitu. Sampai akhirnya kuliah nggak belum mau jadi dosen, masih masih kepikiran jadi guru, tapi kenapa yang ngambilnya manajemen IPB gitu ya, kenapa nggak ambil universitas negeri yang SPD kan gitu. Cuman ya gitulah jalannya, akhirnya dapat manajemen IPB dan bersyukur banget banget. Salah satu hal yang paling apa ya, turning point yang paling saya syukuri di hidup saya tuh saya masuk manajemen IPB gitu ya, karena di manajemen IPB itu saya dapat banyak ilmu tapi waktu luang juga lumayan banyak, karena kan kita nggak banyak praktikum, nggak banyak responsi kan, jadi banyak waktu luang yang bisa saya pakai buat explore nih di luar, freelance freelance sampai dengan freelance ngajar gitu. Saya buka kelas akuntansi keuangan. Kalau teman-teman manajemen pasti mungkin tuh pelajaran yang mata kuliah yang agak dihindari gitu ya, akuntansi keuangan yang tidak favorit gitu ya, tapi saya ambil apa justru di situ saya dapat banyak adik-adik kelas yang pengen les akuntansi keuangan gitu. Saya buka kelas akuntansi keuangan, mungkin satu semester bisa 13 kelompok gitu ya, dari berbagai departemen di FEM gitu. Nah dari situ kan kemampuan ngajarnya keasah banget tuh ya kan, karena kita ngajarnya mahasiswa juga ya, bukan ngajar anak-anak SMA, bukan ngajar anak-anak SMP gitu, bukan kayak guru, jadi lebih kayak dosen karena kita ngajarin teman-teman mahasiswa dari istilahnya dari tahun 2000 berapa ya, 2016 berarti, 2016 sampai 2020 atau 2019 ya, 2020 berarti, 2020 saya ngajar teman-teman FEM dari 52 sampai 55 yang terakhir ngajar gitu, ngajar akuntansi keuangan. Jadi dari situ kayak ter shaping lagi ya, apa namanya ya,
terbentuk banget gitu kalau saya pengen jadi dosen gitu, karena seneng ngajar pertama, dan kedua ternyata kalau jadi dosen itu nggak cuma ngajar tapi impactnya itu bisa gede dengan kita bikin tulisan karya ilmiah gitu ya, yang benar-benar impactful buat bidang kita. Terus kita juga terjun ke masyarakat secara langsung, itu apa ya, kewajiban gitu. Jadi mau nggak mau kita pasti harus ngelakuin itu, dan itu jadi tantangan tersendiri kan ya gitu. Jadi akhirnya jadi dosen setelah ambil program fast track di manajemen IPB gitu. Jadi emang udah di apa ya, path-nya udah tahu nih, ada big picture-nya mau jadi dosen. Akhirnya pas dibuka program sinergi, kita mikir hemat waktu gitu ya, karena kan dalam 5 tahun kita udah lulus S2. Akhirnya ya udah ambil program itu, dan ternyata alhamdulillah ya, qadarullah banget, itu pas banget lulus S2 pembukaan CPNS untuk dosen di IPB gitu. Jadi ya udah deh kita ambil, alhamdulillahnya juga rezeki banget itu masuk, dan langsung diterima di sekolah bisnis IPB. Cerita pendeknya gitu ya, walaupun agak panjang juga. Oke. Tuh. Menarik banget ya, ternyata emang cita-cita sebagai pengajar gitu, tenaga pengajar seperti guru atau dosen itu udah muncul dari kecil gitu. Dan juga Betul. Mbak Milah ini udah menggali potensinya juga dari sejak waktu SMA, SMP, dan kuliah juga beliau juga udah mulai mengajar atau membuka kelas-kelas gitu untuk mahasiswa gitu. Jadi boleh banget nih sobat-sobat ngulik, kita bisa explore lagi apa sih minat kita, apa sih yang mau kita jalani ke depannya gitu. Nah, mungkin nih Mbak Milah, menjadi seorang dosen muda itu kan tentunya prestasi tersendiri gitu. Nah, ada nggak sih tantangan ataupun kesulitan yang Mbak Milah hadapi gitu selama menjadi seorang dosen muda? Oke, pasti ada ya. Jadi dosen muda, apalagi uh, istilahnya agak jauh gapnya sama yang termuda sebelumnya gitu ya. Tentunya tantangannya pasti ada. Cuman kalau saya tuh orangnya gini, orangnya tuh bukan yang ambisius ya, yang kayak apa-apa harus harus tercapai kayak detail gitu. Step by stepnya tuh detail dan harus tercapai gitu. Enggak seperti itu. Saya tuh orangnya apa nih big picture-nya gitu ya. Apa sih gambaran besar yang mau saya tuju gitu. Misalnya saya tahu nih big picture saya mau. Oke, halo. Oke ya. Jadi saya tahu nih big picture-nya mau jadi dosen gitu kan. Nah, saya tinggal nanti nentuin apa-apa aja yang harus saya lakuin, tapi nggak mendetail. Jadi orangnya itu agak-agak go with the flow juga, yang nggak ambisius, yang perfeksionis, yang gimana gitu, yang kalau sesuatu nggak kesampaian tuh kepikiran, nggak gitu juga. Tapi yang penting saya tahu nih nanti ujungnya saya bakal jadi dosen. Tapi untuk cara-caranya kita lihat deh mana yang um, paling nyaman, bukan paling mudah ya, tapi paling nyaman buat saya jalanin supaya saya tuh nggak ngeluh dan nggak apa ya, kayak nggak capek gitu, nggak ngerasa kecapean gitu dalam meraih si big picture ini gitu kan. Yang penting enjoy gitu, yang penting big picture-nya dapet gitu kan, dan berdoa jangan lupa gitu ya. Kayak gitu kan. Nah, jadi dosen muda itu tantangannya dengan pribadi saya yang kayak gini ya, itu sebetulnya lebih ke uh, uh, personal kali ya, karena kan di tempat saya sekarang nih di sekolah bisnis sebenarnya orangnya hebat-hebat banget ya, sama semua di IPB kayaknya dosen-dosennya luar biasa ya, hebat-hebat banget gitu. Di SB ini juga ternyata salah satu departemen dengan mungkin dosen muda terbanyak kali ya kalau saya lihat gitu, karena sebelum saya masuk di 2021 2019 itu ada penerimaan dosen besar-besaran. Jadi ada 18 dosen baru yang mana emang kategorinya muda lah ya, dari 30 middle 30 gitu ya. Middle 30, ada juga sih yang awal-awal 30 ya. Awal 30 sampai dengan 40 tahunan. Jadi ada 18 dosen yang baru, dan semuanya muda-muda. Meskipun gap sama saya masih agak jauh ya. Paling muda itu kayaknya beda 6 tahun sama saya tuh di SB. Jadi emang gap umurnya agak jauh, jadi agak kagok aja gitu. Sebagai dosen muda itu agak kagok kalau mau berinteraksi, kalau mau misalnya ada satu project atau ada satu kegiatan, memang harus kita bekerja sama sama
senior kita gitu. Sebenarnya sih lebih ke hubungan sosial aja ya, interpersonal aja gitu. Kalau misalnya masalah pekerjaannya atau ya masalah pekerjaan substansialnya itu sebenarnya akan sangat dibantu ya, karena kita kan juga masih baru dan pasti masih belajar kayak gitu. Tempat kita belajar kan paling panjang itu jadi mahasiswa ya. Enak banget jadi mahasiswa itu kita bisa belajar uh, salah nggak apa-apa gitu ya, tapi kita udah bisa uh, apa istilahnya, salah kita tuh sebagai mahasiswa salah nggak apa-apa. Tapi kita bisa dapat banyak pengalaman kerja gitu. Saya kalau jadi mahasiswa itu explore aja seluas-luasnya, sedalam-dalamnya gitu ya, karena kalian salah nggak apa-apa, tapi kalian juga di dalam waktu yang bersamaan bisa dapat pengalaman profesional orang kerja gitu. Nanti kalau udah kerja kayak saya gini kan, meskipun masih muda, masih baru lulus banget kan waktu itu, benar-benar baru lulus S2 dan belum pernah kerja profesional di tempat manapun gitu ya. Eh, Harus beradaptasi sama lingkungan yang profesional ya. Kenapa ya tiba-tiba ya? Bisa sih lancar ya. Jadi kita coba lanjut aja. Nah, ya jadi gitu ya. Intinya sih lebih ke interpersonal, karena tadi saya tuh belum pernah masuk ke professional world gitu ya, profesional pekerjaan, tiba-tiba masuk kerja kan, jadi benar dari nol. Jadi tantangannya di situ. Cuman karena beruntungnya di dunia akademis ini bukan dunia yang sikut-sikutan, bukan dunia yang kalau mau dapat jabatan tinggi harus seperti ABCD yang harus saingan dengan karyawan-karyawan sebelumnya, nggak kayak gitu ya. Di dunia akademis lebih akademisnya tuh lebih um, damai gitu ya, lebih oke. Teman-teman sorry banget ya, aku coba ganti internet kali ya sebentar. Nanti bisa diedit kan ya? Bisa kok, Bu. Oke, tes tes tiba-tiba. Oke, udah connected lagi ya. Oke, semoga nggak keluar lagi kali ini ya Allah. Biasanya enggak ya, tapi gak tahu kenapa nih hari ini mungkin gloomy gloomy Saturday. Tapi apakah boleh dilanjut teman-teman? Boleh, Bu. Bisa lanjut ya. Ya. Oke, jadi tadi tantangannya ya jadi dosen muda kayak gitu ya. Kalau pribadi saya sih kayak gitu tantangannya, karena saya belum pernah di dunia profesional. Pas masuk ke sini, ke dunia kerja ini gitu ya, yang profesional, yang harus ke gimana sih kita ke atasan, gimana sih kita ke peer gitu ya, ke rekan sejawat dan lain sebagainya. Jadi lebih ke tantangannya lebih ke sosial interpersonalnya aja. Tapi kalau untuk pekerjaan dan sebagainya kan kita udah tahu ya kehidupan dosen tuh kayak gimana, dan sebelumnya saya juga udah pernah jadi asisten dosennya Pak Jono, mungkin teman-teman manajemen terutama ya masih tahu Pak Jono. Sempat jadi asisten beliau juga selama beberapa bulan setelah lulus S2 waktu itu. Jadi setidaknya tahu tahu lumayan tahu detail pekerjaan dosen seperti apa, meskipun belum terjun secara langsung gitu. Jadi tapi udah mulai belajar dan di sekolah bisnis juga teman-teman sejawat dosennya, atasannya semua baik-baik banget untuk bimbing kita. Jadi alhamdulillah kalau dalam segi pekerjaan tinggal beradaptasi sama waktu aja, karena kan sebelumnya kita libur panjang ya gitu. Karena kan saya sebelumnya selama setahun setelah daftar PNS sampai dengan diterima itu lumayan lama, setahun kan karena pandemi. Jadi paling menyesuaikan manajemen waktu sama uh, hubungan personal dengan uh,
dosen-dosen yang lain aja sih. Mungkin itu ya tantangannya, karena tadi gap umurnya juga lumayan jauh sama dosen-dosen senior yang lain. Gitu Judith, Nesya. Wah, ternyata Dan sobat ngulik semuanya. iya. Ternyata banyak banget ya Mbak tantangan juga kesulitan yang dialami selama menjadi dosen muda. Walaupun lebih ke interpersonal, nggak ke pekerjaan ya, karena Mbak Mila ini udah eh, sering jadi asdos ya, asdosnya Pak Jono. Nah, jadi jadi pas masuk ke dunia perdosenan lebih ada tantangan interpersonal ya, karena age gap-nya juga, walaupun di SB itu kan banyak dosen mudanya, tapi tetap aja kan kalau interaksi kadang kagok, jadi perlu adaptasi Betul. lagi. Bener Jadi banget, Kak. kira-kira bagaimana sih cara Mbak Mila nih mengatasi tantangan atau kesulitan itu? Iya, kalau aku sih lebih waktu itu pendekatan sama satu orang dulu ya, yang saya nyaman gitu interaksi sama beliau. Saya pendekatan sama satu orang dulu, kebetulan juga mungkin ini kebetulannya adalah orang senior saya ini juga lumayan dekat sama sahabat saya. Jadi kita nyambung ngobrolnya. Nah, setelah itu baru saya tanya-tanya kan, maksudnya kayak gimana sih saya harus menghadapin ibu ini, bapak ini, mbak ini, mas ini gitu ya. Jadi setiap orang kan pasti beda-beda ya perlakuan kita terhadap mereka, harus menyesuaikan lah, apalagi kita anak yang baru, anak barunya gitu kan, jadi kita yang harus lebih menyesuaikan dengan lingkungan gitu. Jadi saya deketin satu senior dulu untuk lebih uh, ya tahu kehidupan di SB juga kayak gimana sih budayanya, culture-nya kan, budayanya, karena saya kan masuk pas pandemi juga, jadi full online kan semuanya, jadi nggak tahu nih culture di dalamnya kayak gimana. Belum lagi saya interpersonal nggak cuma sama dosen tapi kan sama tenaga akademik yang lain juga ya, dari tim akademik, dari apa namanya, mungkin tata usaha dan sebagainya, kan kita juga harus berinteraksi dengan bapak dan ibu di sana gitu ya. Jadi culture-nya seperti apa, budayanya kayak gimana, terus kalau ke bapak ini saya harus ngomong apa. Jadi saya lebih pendekatan personal ke satu orang dulu gitu. Kita dekat sama satu orang dulu yang memang nyaman kita interaksi dengan beliau gitu. Kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin apa ya, uh, dari awalnya nggak ada sama sekali nih koneksi dengan orang di dalam kantor teman-teman gitu ya, nantinya bisa dengan cara yang sama, meskipun sebelumnya belum pernah, saya juga sebenarnya belum pernah kenal sama beliau secara langsung. Saya cuma tahu beliau adalah sahabat saya juga gitu, tapi kita nggak pernah kenal langsung gitu. Cuman kan tetap aja nggak kenal, tapi setidaknya pas ngobrol ada yang nyambung gitu ya. Oh, mbak sahabatnya si mas ini gitu kan, jadi kita agak bisa lebih nyambung di situ ya, di situ. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin uh, menghadapi masalah yang sama sama saya nih ya pas kerja itu, mungkin kalau misalnya dari segi pekerjaan kita udah nggak kaget lah gitu, tapi dari segi socializing-nya emang paling, menurut saya di satu pekerjaan itu yang paling bukan paling susah ya, tapi paling berpengaruh gitu adalah kehidupan sosial kita di kerjaan kayak gimana. Jadi uh, ketika kita kehidupan sosial kita di kantor kita gitu, di tempat kita kerja itu udah enak ya, udah nyaman, udah tahu gitu ya culture-nya kayak gimana, dan kita bisa menyesuaikan, itu pasti pekerjaan yang lain pun, pekerjaan utama kita pun juga bakal bisa kita laksanakan dengan baik gitu. Setidaknya kita punya orang untuk bertanya, punya senior untuk berkonsultasi dengan senior gitu kan, kita sudah punya. Jadi sebenarnya nomor satu menurut saya yang penting adalah social life di tempat kerja dulu ya gitu. Nomor satu sih itu dulu menurut saya, pengalaman saya kayak gitu. Setelah itu baru kita improve gitu, apa namanya, performance kita di kerjaan kita gitu. Yang penting ya bukan juga berarti nggak sama sekali nggak tahu pekerjaan juga gitu ya, tapi kita udah setidaknya udah kenal atau udah pernah uh, tahu pekerjaan kita seperti apa gitu ya. Nanti setelah itu kita socializing dengan orang-orang, bisa kayak tadi kita nemuin satu orang nih yang bisa kita jadikan istilahnya tempat bertanya gitu ya, untuk berkegiatan sosial di sana. Nanti setelah itu baru kita bisa improve performance kerjaan kita dengan enak. Sebenarnya gitu sih kalau menurut saya ya teman-teman, sobat ngulik.
Oke, aku juga setuju sih. Emang kalau kita berada di lingkungan yang baru, terutama pas pandemi ini kan aktivitasnya online, cukup sulit ya gitu untuk kita membangun kehidupan sosial di lingkungan yang baru ataupun punya koneksi gitu yang tadinya tempatnya kita nggak tahu sama sekali nih. Nah, mungkin kalau tips dari Mbak Milah tadi itu adalah jangan malu untuk bertanya dan jangan malu juga untuk mengajak perkenalan gitu ya. Nah, selain kesulitan-kesulitan tadi nih Mbak, sebagai seorang dosen muda, apa saja sih benefit ataupun kelebihan yang didapat? Oke, sebenarnya kalau ngomongin dosen muda, pertama yang didapat itu benefitnya kita lebih panjang ya jenjang karirnya. Artinya jenjang karir dosen itu kan sebetulnya bukan yang apa namanya bukan yang harus dikejar kayak kita mau jadi supervisor, kemudian manajer A, manajer B, GM, kemudian CEO dan sebagainya, kan bukan karir yang kayak gitu ya. Tapi lebih ke uh, karir kita itu lebih ditentukan sama uh, seberapa dalam pengetahuan kita gitu ya, yang dilihat dari tulisan kita atau di pengalaman-pengalaman kita di luar kampus juga gitu ya, selain pengalaman di dalam kampus. Karirnya lebih ke situ. Jadi untuk bisa completing karir kita sampai karir tertinggi dosen itu kan sebetulnya kalau jabatan ya, secara jabatan fungsional itu adalah guru besar atau profesor kan gitu. Jadi untuk nyampe ke profesor itu saya punya lebih banyak waktu dibandingkan dengan senior-senior yang mungkin baru memulai dosen di umur 30-an gitu kan. Saya punya gap sekitar 10 tahun untuk bisa ngumpulin pengalaman-pengalaman dan ilmu-ilmu itu lebih panjang daripada teman-teman senior yang lain. Selain itu, kedua, energi yang saya punya pasti lebih besar ya daripada mungkin senior-senior lain yang gap umurnya agak jauh gitu. Jadi jadi dosen muda energinya juga lebih banyak. Di situ makanya kenapa saya banyak banget belajar di awal-awal masuk itu. Ini saya udah setahun pertama ya, banyak banget kegiatan-kegiatan yang saya ikutin di kampus untuk upgrade skill juga gitu ya, dan mengetahui banyak tentang dunia akademik maupun dunia apa ya istilahnya, nggak secara akademik doang tapi juga implementasi dari ilmu saya tuh banyak di kayak di apa namanya pemerintahan kabupaten atau kementerian-kementerian gitu ya. Jadi uh, banyak pengalaman yang bisa saya ambil di waktu apa ya di energi saya masih full ini nih di dosen muda ceritanya gitu kan. Terus juga kayak gitu ya. Jadi dan kesempatan saya sekolah lagi gitu kan, pasti kan kalau jadi dosen uh, harus ambil sekolah sampai tertinggi kan, sampai dengan gelar doktor gitu kan. Jadi kesempatan untuk sekolah juga masih sangat terbuka lebar gitu ya, karena saya masih bisa sekolah nih sampai sebelum sebelum umur 30 saya masih bisa kejar untuk bisa sekolah lagi gitu kan. Jadi masih cenderung muda ya, meskipun sebenarnya kalau di luar di Eropa gitu ya, mungkin di Belanda itu mereka udah langsung S3, itu mungkin di umur saya udah selesai S3-nya gitu, di 24 25 udah selesai S3. Kalau kita mungkin belum jadi prioritas dulu nih S3-nya, tapi S2 dulu terus kerja baru lanjut S3 lagi gitu. Jadi sebenarnya dari segi waktu ya, kalau dari dosen muda itu dari segi waktu dan energi tentu aja kita tidak kasih benefit yang lebih ya sama Allah ya. Jadi untuk ngejar apa keprofesoran waktunya lebih panjang, jadi kita masih bisa ngulik banyak hal. Terus dari segi energi juga kita lebih banyak gitu. Jadi kita bisa dapat banyak apa ya kerja yang lebih banyak dan bisa dapat insight yang lebih banyak juga dalam waktu tersebut gitu ya. Gitu sih, lebih banyak benefitnya di waktu dan tenaga. Oke, pastinya di setiap kesulitan pasti ada kemudahannya juga nih Sobat Ngulik. Walaupun Oh. jadi dosen ada kesulitan-kesulitan, terutama jadi dosen muda ya, pasti ada kesulitan-kesulitan yang dialami, pasti juga ada kelebihan-kelebihannya. Terutama dari segi waktu dan energi nih. Jadi Mbak Mila lebih banyak waktu buat ngumpulin pengalaman, waktu buat lebih belajar lebih banyak, mengeksplor seperti itu. Oke. Mungkin langsung aja aku lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Menurut Mbak, apa modal utama yang harus dimiliki untuk menjadi seorang dosen muda? Iya, pertama sebetulnya kalau menjadi dosen muda ya, eh, kita kalau muda itu kan mungkin relatif ya, tapi menurut saya
di rentang usia 20 sebelum 30 itu masih termasuk dosen muda gitu ya. Karena kita kan lulus S1 aja 22 tahun gitu kan. Jadi di rentang 22 sampai sebelum 30 menurut saya itu juga termasuk dosen muda. Em, apa tadi pertanyaannya? Kok jadi ngeblank? Eh, Ah, gimana saya gimana? ulang ya. Menurut Mbak, apa modal utama yang harus Oh dimiliki ya. untuk menjadi seorang dosen muda? Ah, ah. Jadi modal karena di dosen muda itu di apa rentangnya itu sebentar ya 22 sampai 30 gitu kan. Dimana di situ sebenarnya kita lagi berapi-api banget kan. Biasanya kita itu setelah lulus berapi-api nih pengen pengen kerja di perusahaan A B C yang mungkin bergengsi gitu ya atau keren dari kita kuliah udah dapat biasanya kan kita kuliah nih terus ada orang OJK datang, ada orang dari startup apa, CEO startup apa atau CEO dari enggak startup tapi perusahaan besar Unilever dan sebagainya. Kita pengen punya karir yang juga um, tinggi gitu ya di perusahaan-perusahaan keren tersebut gitu, Telkom lah dan sebagainya. Jadi uh, kalau jadi dosen muda sebenarnya yang pertama tekad dan niat sih gitu ya. Yang pertama big picture kita mau jadi dosen tuh beneran apa enggak. Karena kalau saya sebetulnya memang dari uh, berarti saya di semester 6 ya. Di semester 6 itu emang udah bulat pengen jadi dosen gitu. Jadi kalau semua orang tanya, "Ya lo mau jadi apa habis lulus?" gitu ya. Dosen, dosen, dosen gitu. At least kalau misalnya belum rezeki untuk jadi dosen, saya mau apply jadi guru dulu gitu, guru di SMA atau SMK gitu ya. Mungkin harus ambil sertifikasi pendidikan lagi, it's okay. Tapi kayaknya akan di situ atau misalnya di swasta dulu jadi dosen swasta nanti ketika udah ada rezeki waktunya ke dosen di IPB pengennya kan emang dari dulu ya udah kita coba gitu kan tapi alhamdulillah rezekinya langsung di dosen IPB ya. Jadi sebenarnya emang modal utama itu niat gitu ya karena kan dosen muda kan waktunya sebentar. Uh, kita harus nyusun timeline yang benar gitu karena jangan sampai buang-buang waktu dan buang-buang resource yang lain seperti uang gitu ya karena kan kalau di program saya sinergi atau fast track itu kan kita di 2 semester nggak kayak mungkin nggak kayak teman-teman lain ya yang S2-nya bisa cari beasiswa dengan mudah. Kalau sinergi atau fast track itu dulu pas angkatan saya itu susahnya minta ampun untuk nyari beasiswa. Jadi bener-bener uang sendiri gitu ya. Kalau minta orang tua kan nggak enak ya udah S2, udah misalnya dari kuliah sampai S1, masa minta buat S2 lagi gitu kan. Nggak enak rasanya kalau saya gitu. Karena waktu S1 pun juga ibu bagi dua kan, buat adik sama buat saya gitu. Jadi S2 saya pengennya sendiri gitu. Dan alhamdulillahnya fast track cuma bayar 2 semester. Karena 2 semester lagi istilahnya ditanggung IPB gitu ya, masih gratis, masih masuk ke UKT S1. Jadi apa namanya di S2 ini pas makanya saya ngajar banyak kan ngajar akuntansi keuangan banyak salah satunya dipakai untuk bayar S2 gitu jadi emang sebenarnya kalau kita nggak niat dan tekadnya kita nggak bulat kan mungkin ya nggak mau juga ya gitu ya karena istilahnya buang-buang waktu juga lah mending dari S1 langsung kerja gitu kan tapi karena memang tekadnya itu pengen jadi dosen kita pengen jadi dosen cita-citanya udah bulat jadi dosen jadi kita ambil setahun lagi ketika teman-teman kita udah kerja dan mungkin udah punya tabungan sekian kita masih harus kuliah dan apa namanya bayar UKT gitu ya setelah itu tapi alhamdulillahnya uh, bisa gitu ya. Itu modal pertama. Yang utama adalah tekad dan niat kesungguhan gitu ya pengen jadi dosen. Yang kedua tentu aja uh, sambil ngumpulin pengalaman ya kayak gitu. Uh, jadi asisten dosen atau jadi magang atau freelance jadi uh, apa ya pengajar kayak gitu. Terus kalau bisa juga, kalau saya agak-agak susah sih kalau buat nulis jurnal ya, nulis jurnal itu kalau nggak ada tandemnya agak-agak belum ini nih, belum belum berapi-api gitu ya, masih berapi-apinya dia ngajar dan juga pengabdian masyarakat. Nah, untuk penulisan ini saya masih tetap harus belajar lebih banyak. Jadi kalau misalnya ada teman-teman juga yang senang nulis jurnal gitu ya, itu juga salah satu modal besar sih untuk jadi seorang dosen, khususnya dosen muda gitu. Karena tadi dosen muda berarti kan berpacunya sama waktu ya kayak gitu sih jadi sebenarnya tekadnya sebesar apa sih gitu ya untuk mengatur waktu kita supaya bisa jadi dosen dalam waktu yang singkat jangan lupa berdoa ya itu sih juga modal yang besar berdoa dan minta doa orang tua sih itu yang paling penting harus ke orang tua itu karena ibu saya tuh ini banget dukung banget 1000% kayak saya jadi dosen tuh beliau seneng banget gitu ya
benar dukung 1000%. Bahkan mungkin dulu kalau misalnya S2-nya mau dibayarin juga sebenarnya akan diusahakan gitu. Tapi alhamdulillah anaknya punya rezeki dari les nih gitu. Jadi nggak perlu lagi, tapi dukung 1000% gitu dari orang tua juga penting. Oke, bermanfaat banget dong tentunya infonya. Jadi modal utamanya itu sebenarnya sama aja gitu dengan profesi lainnya, yaitu niat dulu, Oh. tekad dulu, dan juga komitmen gimana caranya kita mau mencapai itu gitu. Dan di sini Mbak Milah kan juga bikin timeline, gimana sih punya strategi lah ibaratnya gitu buat mengatur bagaimana cara menjadi dosen muda. Nah, selanjutnya nih Mbak Milah, karena Mbak Milah ini pasti banyak bertemu tipe-tipe mahasiswa. Menurut pengamatan Mbak Milah, bagaimana sih karakter mahasiswa di zaman sekarang dan apakah karakter tersebut akan berdampak positif nih bagi kemajuan bangsa gitu? Oke. Jadi karakter mahasiswa sekarang itu jauh banget ya, beda banget sama menurut saya gap 19 anak 99 dengan anak 2000 lahiran 2000 itu tuh udah jauh ya. Padahal mereka cuma beda setahun ya, 99 dan 2000. Tapi kalau saya lihat tuh emang udah beda mereka tuh ya, dari mulai pemikiran pemikiran udah beda, culture yang mereka pegang udah beda. Terus mungkin karena gini ya, anak 2000 itu kan 2000 itu berarti sekarang umur berapa ya? 22 tahun ya, baru lulus ya. Gitu mereka menurut saya kenapa beda karena start dari anak 2000 artinya di umur 20 mereka itu ke kesekat sama COVID gitu ya. Jadi banyak culture-culture dari tahun sebelumnya yang terputus gitu dimanapun di seluruh dunia ya gitu kan. Jadi emang banyak culture dari yang sebelumnya itu udah keputus karena COVID ini, karena sosialisasinya, kehidupan sosial mereka juga jadi mungkin terbatas atau mungkin nol sama sekali gitu kan. Jadi mereka cuma tahu lihat social life-nya dari internet, misalnya gitu ya, Twitter, TikTok, Instagram dan sebagainya, YouTube gitu ya. Jadi hasil pemikiran mereka itu ya mereka sendiri aja, hasil dari mereka sendiri nonton dari atau baca dari media sosial gitu ya, karena sosial life realnya nih yang kita biasanya interaksi, main sama tetangga, main sama teman sekolah, main sama teman sekelas gitu ya, grup tim tim activities, grup activities itu benar-benar terputus mungkin sampai dengan nol gitu, nggak ada sama sekali. Jadi emang pemikirannya beda karena itu tadi mereka hasil pemikiran sendiri loh, hasil mereka baca, hasil mereka nonton tanpa ada komparasi sama orang lain gitu, karena nggak ada kehidupan sosial kan, nggak ketemu gurunya, nggak ketemu dosennya, nggak ketemu kakak kelasnya, nggak ketemu adik kelasnya gitu. Jadi benar mereka sendiri. Maka dari itu menurut saya itu salah satu faktor terbesar kenapa kok gap antara anak 2000 dengan anak 99 tuh jauh banget gitu ya. Kayak anak 99 itu masih bisa kita apa ya, kita kasih pendekatan eh, mungkin pendekatan disiplin yang agak keras. Tapi kalau anak 2000 saya udah jamin nggak akan bisa, pasti mental gitu ya. Banyak juga kan departemen-departemen di IPB yang eh, menganut apa ya istilahnya, kalau pendidikan ke mahasiswanya itu agak keras gitu. Tapi eh, setelah COVID, halo, Halo, kedengaran? sampai oke. Jadi pasti ketika mereka dikerasin, mereka bukannya termotivasi untuk apa? Untuk jadi ngikutin apa kata seniornya nih, atau ngikutin apa kata dosennya nih gitu ya, atau kata gurunya supaya uh, istilahnya lebih baik dalam artian versi guru, dosen atau seniornya. Mereka nggak kayak gitu, tapi mereka punya versi, menurut aku lebih baiknya itu kayak gini loh gitu. Menurut aku baiknya itu baik setiap orang tuh beda-beda gitu kan. Mungkin menurut ibu baik, menurut saya enggak gitu kan. Jadi rebelnya itu muncul sehingga kalau dikerasin, sehingga pendekatannya emang nggak tepat kalau misalnya pendekatannya kayak gitu, kayak zaman mungkin 99 ke bawah, 99 ke atas ya, 99, 98, 97 dan seterusnya. Jadi beda banget dari segi pendekatan yang harus memang kita itu lebih ke uh, apa ya istilahnya, mereka itu kita bisa deket sama mereka ketika mereka impress sama apa yang kita punya. Jadi bukan karena dulu mungkin
oh ini senior, dosen senior gitu ya, ini dosen senior, meskipun galak, meskipun cara ngajarnya kita nggak suka, nggak enak dan sebagainya, tapi kita bakal tetap respect dan bakal tetap ingat dan sebagainya. Tapi kalau anak sekarang mungkin nggak kayak gitu. Mereka lebih ke, oh si ibu ini atau si bapak ini pengalamannya ini loh, gila keren banget ya, bla bla bla. Jadi lebih lihat ke substansial daripada ke um, apa namanya, ke tadi ya, kehebatan yang mereka nggak bisa rasain gitu. Ngerti nggak? Jadi mereka lihat lo nih, oh ini senior ini. Kalau kita kan dulu, oh senior ini hebat meskipun kita nggak ngerasain kehebatan dia atau misalnya kita nggak relate sama ilmu kehebatan dia gitu ya. Kita nggak ada sama ilmu kehebatan dia, ya kita tetap respect, tetap tetap takut, tetap apa segala macam, tetap kagum. Tapi kalau anak zaman sekarang kayaknya kalau misalnya itu nggak relate sama apa yang dia um, apa yang dia tekunin, itu kayaknya akan susah nih deketnya gitu. Jadi biasanya kita sebagai dosen untuk mengajarin anak-anak sekarang itu lebih ke pendekatan personal juga perlu gitu ya. Jadi apa sih yang mereka butuhin secara personal gitu, apa sih yang bisa kita share ke teman-teman mahasiswa yang memang mungkin membutuhkan saran, atau misalnya uh, tadi ya, misalnya dia punya trouble apa gitu, kita lebih friendly atau lebih friendly tapi tetap ada batasannya ya, karena antara dosen dan mahasiswa ada etika yang harus kita junjungkan di kampus gitu, bukan kayak senior dan junior di kampus biasa gitu kan, karena ada etika di kampus juga. Tapi gimana caranya kita tetap uh, lebih supporting gitu. Kalau misalnya kita bahasanya lebih afirmasi positif gitu ya, kayak lebih pendekatannya lebih ke situ. Kalau saya lihat sih kayak gitu ya, kalau anak-anak zaman sekarang lebih ke butuh afirmasi positif dulu untuk bisa pendekatan gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai cara-cara zaman dulu yang disiplin keras dan sebagainya, nggak akan masuk, pasti mental, uh, dan malah ya sama sekali nggak akan terjadi interaksi yang baik kayak gitu sih. Oke, Mbak Mila. Mungkin sedikit ngerangkum ya. Bener nggak? Bener nggak? Benar-benar banget sih. Setuju banget sih kayak. Padahal mereka bedanya cuma 1 tahun ya. Yang lahir tahun 99 sama 2000 gitu. Tapi karena keputus COVID gitu kan. Jadinya pas zaman-zaman umur 20-nya itu di rumah terus nggak kemana-mana gitu. Jadinya social life-nya putus. Jadinya pemikiran dan culture mereka juga beda jauh gitu. Yang tadinya anak 90-an diberi pendekatan yang keras, tapi anak 2000-an tuh gak bisa digituin, harus dengan pendekatan afirmatif seperti itu. Nah, Isa sama Judit juga 2000-an mungkin, kan berarti? Iya, betul Mbak, 2000-an. Dan setuju banget sih Mbak. Mungkin ini pertanyaan terakhir, sekaligus menutup ngopi podcast kita pada hari ini nih. Mungkin ada yang ingin Mbak Mila sampaikan terkait closing statement atau tips untuk Sobat Ngulik yang memiliki cita-cita untuk menjadi seorang dosen muda. Oke, terima kasih Naisha. Jadi buat teman-teman, buat Sobat Ngulik nih yang mungkin sama cita-citanya sama aku, yang jadi tenaga pendidik, entah itu guru ataupun dosen gitu ya. Pertama sih sebenarnya tipsnya gitu ya, kalau misalnya mau jadi dosen muda atau jadi guru, itu pertama sabar ya. Pertama harus orang yang sabar menurut saya, karena kalau nggak sabar, karena kan kita kan macam-macam ya, mahasiswa, murid, apalagi gitu ya, apalagi kalau guru itu macam-macamnya luar biasa. Mungkin kalau misalnya kita jadi dosen, sebetulnya kita apa ya, nggak terlalu banyak berinteraksi personal kan sama mahasiswa gitu. Jadi mungkin hanya beberapa aja, mungkin dari 120 siswa misalnya mahasiswa di kelas, mungkin hanya 20 yang punya kedekatan personal gitu. Itu pun karena misalnya apa namanya, himpro, atau misalnya ada jadi pembimbing lapang untuk lomba dan sebagainya kayak gitu kan. Hubungan personal bisa dekatnya karena itu kalau di mahasiswa. Tapi kalau jadi guru kan hampir ke semua siswanya, muridnya, kita harus punya kedekatan personal. Jadi kita harus jadi orang yang sabar gitu ya. Menurut saya kalau jadi guru dan dosen itu harus sabar pertama, tapi at the same time kita punya ketegasan batasan gitu ya. Kita sabar tapi kita harus jelasin batasan-batasannya gitu ke mereka gitu. Jadi kita punya selain sabar, kita juga punya batasan prinsip batasan dalam diri kita gitu. Sampai sejauh mana sih mahasiswa ini boleh berinteraksi sama saya kayak gini gitu. Sampai sejauh mana ketika mahasiswa ternyata udah
kita udah berusaha untuk friendly, sabar, dan tetap pengen deket juga sama mahasiswa. Saya juga personal pengen deket sama mahasiswa ya gitu, tapi karena kita di kehidupan kampus ada etika-etikanya nih yang harus dibatasin gitu ya. Jadi teman-teman juga harus punya prinsip sejauh mana gitu ya kita harus berinteraksi sosial dengan mereka. Itu pertama untuk sosialnya. Yang kedua, eh, eh, kalau misalnya emang teman-teman mau jadi dosen muda, ambillah pendidikan minimum untuk menjadi dosen, yaitu S2 secepat mungkin gitu. Kalau bisa ikut program fast track jauh lebih baik gitu. Mungkin sekarang aku nggak tahu tuh untuk fast track apakah ada bantuan biaya dari IPB gitu ya untuk teman-teman fast track atau enggak, saya nggak tahu kalau sekarang, tapi kan dulu kan kebijakannya belum ada. Mungkin kalau sekarang bisa lebih mudah untuk dicari kalau misalnya teman-teman punya kelebihan rezeki gitu, bisa coba fast track dulu lagi. Fast track untuk kejar dosen mudanya. Terus jangan lupa banyak-banyak berdoa, minta restu orang tua gitu ya. Doa orang tua itu paling mujarab banget. Apa namanya ya, seperti itu. Terus jangan lupa juga banyakin pengalaman yang mendukung. Jadi apapun sih sebenarnya, apapun profesinya gitu ya, selama jadi mahasiswa itu, sekali lagi saya ingatin ke teman-teman semua, jadi mahasiswa itu waktu yang precious banget, waktu yang berharga banget ya. Saya sendiri sampai sekarang kalau dibilang agak nyesel, kalau misalnya kita boleh nyesel gitu ya, walaupun sebenarnya di kehidupan nggak boleh nyesel ya. Tapi kalau nyesel, saya bakal bilang saya agak nyesel. Kenapa pas mahasiswa itu saya nggak eksplor dalam-dalamnya, sejauh-jauhnya, apa ya, seluas-luasnya gitu ya, eksplor di mahasiswa. Karena mahasiswa itu enak loh gitu. Kita bisa kerja nih sama orang profesional ya. Kita bisa ikut project, kita bisa ikutan apa mungkin sponsorship kepanitiaan, bisa ikut apapun yang kita mau gitu ya dengan status mahasiswa ini nih, masih status yang paling berharga menurut saya mahasiswa. Tapi kita tetap boleh salah di situ. Ketika kita salah, kita ya lo masih mahasiswa, belajar lagi kayak gini akan didetailkan gitu ya, apa yang salah dan harusnya seperti apa. Tapi nanti ketika udah kerja nggak bisa kayak gitu lagi, kan kita dituntut untuk masa belajar kamu udah masa being profesional gitu. Jadi itu sih sebetulnya banyakin pengalaman yang emang bisa berguna buat nanti kalian jadi dosen muda atau jadi profesi apapun yang kalian inginkan gitu. Selagi mahasiswa, explore aja gitu ya, apa yang kalian punya, apa yang kalian pengen dapat juga, meskipun kalian belum punya skillnya nih kayaknya, tapi pengen dapat pengalaman itu, apply aja gitu ya, explore aja karena kalian masih mahasiswa dan boleh salah gitu ya. Yang penting habis itu belajar, dan dengan banyak pengalaman itu sangat membantu untuk pekerjaan, meskipun misalnya di CV nggak bisa ditaruh gitu, misalnya di CV nggak bisa ditaruh, di CV juga nggak jadi apa poin yang ditanyain sama interviewer, nggak apa-apa gitu, tapi nanti akan kelihatan pas kerjanya itu kita nggak terlalu capek untuk mengejar apa yang biasanya orang-orang harus lakukan gitu. Kita mungkin orang-orang harus lari, kita tinggal jalan aja nih untuk nyesuaiin target-target pekerjaannya. Jadi itu sih, mumpung masih mahasiswa, ini yang paling ditekankan adalah mumpung masih mahasiswa, silahkan eksplor seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, sejauh-jauhnya, apa yang kalian bisa eksplor, bisa kalian kesempatan apapun yang bisa kalian dapetin, apalagi untuk nggak ada keterbatasan pembiayaan, karena kalian bisa ngajuin ke banyak banget lembaga di kampus ataupun di luar kampus, departemen, coba aja minta ke kadep juga bisa, ke ICO dan sebagainya. Jadi seluas-luas mungkin lah diekspor, dan itu juga akan ngebantu teman-teman untuk di dunia kerja nanti gitu ya, mumpung masih mahasiswa dan mumpung masih boleh salah. Oke, mungkin sobat murid yang ada di rumah bisa di-highlight nih ya, terutama yang mau menjadi seorang dosen. Kalau tadi pertama, kita harus punya kesabaran yang sangat tinggi ya terhadap mahasiswa atau rekan-rekan kerja kita nantinya. Juga kita harus belajar untuk mendekatkan diri, terutama secara personal gitu, ke setiap individu mahasiswa gitu. Dan tadi itu kita harus punya prinsip juga batasan bagaimana hubungan antara dosen dan mahasiswa itu memang harus ada gitu,
kita harus tegas juga, dan jangan lupa juga untuk ambil setiap kesempatan yang ada gitu. Kayak misalkan teman-teman Sobat Ngulik mau mengambil program fast track, terus ada juga beasiswa, itu kan sangat banyak gitu kan ya, terutama yang disediakan oleh pemerintah. Jadi jangan ragu lah buat mengambil kesempatan tersebut. Dan dan Sobat Ngulik juga bisa nih untuk mengeksplor apa sih minat yang dimiliki selama lagi kuliah, karena kan kalau kerja itu udah lebih ke arah profesional gitu. Jadi nggak apa-apa karena selama masih jadi mahasiswa tuh kita masih bisa salah lah gitu. Nah, oke Sobat Ngulik, rasa nih kita udah lumayan lama juga ya berbincang-bincang dengan Mbak Milah. Kita juga udah dapat banyak banget ilmu, insight yang super banget bermanfaat untuk kita semua mulai dari sekarang. Sebelum aku pamit, aku mau mengucapkan terima kasih banyak dulu nih ke Mbak Milah yang sudah bersedia untuk sharing bersama kita di episode Ngopi Podcast kali ini dengan topik Jadi Dosen Muda, Siapa Takut? Bersama aku Judith, Kak Naisa, dan juga Sobat Ngulik yang ada di rumah. Terima kasih banyak ya Mbak Milah atas kesempatan luar biasanya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, terima kasih banyak Mbak. Sama-sama, terima kasih juga udah diundang ke Ngopi Podcast ya. Terima kasih juga Sobat Ngulik yang udah nonton. Makasih banyak Judith, Naisha, dan teman-teman dari Ngopi Podcast yang lainnya. Semoga sehat semuanya, sukses terus kuliahnya, dan semoga karirnya juga nanti sesuai dengan apa yang diharapin sama teman-teman semua. Makasih ya. Dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, Sobat Ngulik jangan lupa ya follow dan dengarkan podcast Future Star IPB di Spotify yang berisi banyak inspirasi dan tentunya bermanfaat banget. Tapi yang nggak punya Spotify jangan berkecil hati dulu ya, karena kalian juga bisa langsung aja nonton Ngopi Podcast di YouTube Center of Management, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Aku Naisa dari Center of Management IPB dan rekanku Judith dari Future Star IPB, kami pamit undur diri dan see you di next episode. Dadah! Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!